DSL Travel Expert yang telah berdiri sejak Oktober 2015 kini sukses meraih penghargaan dari sejumlah maskapai penerbangan besar. Tentu hal ini tidak lepas dari peranan Direktur Utama DSL Travel Expert yaitu Doni Usman yang memiliki pengalaman di bisnis ini hampir 32 tahun. Kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk berkunjung dan bincang-bincang langsung dengannya di kantor DSL Travel, Ruko Dharma Wangsa Square nomor 29, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ayo kita cari tahu bagaimana tips Doni Usman membangun usaha ini hingga sukses. Perkenalkan, nama saya Doni Usman. Saya juga Ketua Astindo Jakarta Chapter, Dewan Pengawas di Aspirasi, dan founder dan sekalian chairman Forum Jalan Halal. Jadi DSL ini berdiri di tahun 2015 di Oktober. Saya masih di belakang layar, mungkin ada staff pertama yang duduk di DSL itu adalah Erviana. Dan sekarang jadi ticketing manager saya. Saya mulai benar-benar full di 2016. Kita agent baru tapi muka lama, karena track record saya kan juga udah lama. Pengalaman saya udah ada 16 tahun di penerbangan. CV saya bekerja dulu di Singapore Airlines 3 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke British Airways. British Airways itu adalah kiblat penerbangan internasional yang ada di London, dan alhamdulillah waktu di BA itu yang masa-masa golden time buat saya karena trainingnya di London. Jadi anak kampung tadi kan ya, masuk SQ oke kan, Singapura kan, habis itu ke UK, wah tuh ngomong udah harus kayak orang bule juga kan. Inggrisnya harus canggih, excuse me ya, kayak gitulah contohnya. Di BA saya 4,5 tahun, tapi passion saya sendiri sebenarnya adalah di sales. Jadi waktu 3,5 tahun sampai 4,5 tahun, 8 tahun saya masih belum menemukan passion sejati saya. Di tahun 2000 setelah saya berpikir akhirnya saya mau mencoba sesuatu yang baru, saya melamar ke Kuwait Airways dan ditawarkan pada waktu itu adalah sebagai ticketing manager. Terus saya berpikir, saya bilang sama bos saya orang ya Arab Singapura tapi bankers di London, yang saya cari adalah pengalaman di sales karena passion saya di sales. Alhamdulillah dalam waktu 2,5 tahun langsung ngebut, jualannya kenceng. Yang tadinya orang saya nggak ngerti itu apa Holy Land ya kan, Holy Land itu kan kayak Christian Holy Land, umrah semuanya diisi sama saya bisa isi di Kuwait Airways. Bos saya memberikan ini alternatif, udah kita baru buka agent ini namanya AB Travel, kamu masuk aja Don untuk pegang sebagai branch manager. Bayangkan aja waktu itu yang sebagai orang Airlines pindah ke travel agent itu kayaknya takut semuanya. Karena kenapa? Di Airlines ini kan kita cuma punya satu produk. Di agent itu punya puluhan, bisa ratusan kadang-kadang. Jadi tapi saya pikir karena saya belum ada kerjaan apa-apa, ya udah saya coba nih. There's nothing, impossible is nothing kalau buat saya, atau just do it Nike. Ada PT baru namanya Permata Kencana Mulia atau DSL. Saya ambillah sahamnya itu 40%. Alhamdulillah dalam tahun pertama yang PT baru ini langsung nomor 1 di Etihad. Tahun kedua nomor 1. Alhamdulillah dalam waktu 4 tahun langsung nomor 1 di Etihad, top 5 di Oman, top 5 di Qatar, top 10 di Emirat. Dan pada 2020 muncullah COVID. Muncullah COVID ini, wah semua orang shock kan, waduh bisnis mati. Alhamdulillah buat saya COVID ini bukan sesuatu yang musibah, buat saya adalah berkah. Karena dalam COVID itu saya kena COVID 3 kali. Dalam COVID itu akhirnya yang namanya bisnis kan ada bisnis partner. Saya akhirnya mundur karena dia takut semua uang yang ini nyangkut di penerbangan. Kita jumlahnya waktu itu gede banget, mungkin sekitar 30-an di Etihad dan segala macam. Akhirnya dia mundur, udah saya ambil, saya take over sahamnya, berarti saya jadi pemilik tunggal kan. Dalam waktu 6 bulan di awal tahun 2021 bisnis mati, tapi yang dibuka itu Turki. Saya blok lah tiket Turki 800 tiket laku kayak kacang goreng. Pas 2022 di bulan Februari ternyata COVID udah mulai menurun. Pemerintah Saudi membuka lagi umroh. Market paling besar ini umroh.
selama COVID saya tidak pernah memecat orang. Alhamdulillah semuanya saya gaji, mungkin ada yang dipotong tapi ada juga yang saya kasih gaji full, paling dipotong pun juga ada yang 25% itu. Dan ini nggak semua orang, di tempat lain itu semuanya di layoff atau apa nggak dibayar. Jadi menurut saya adalah pada suatu saat kesulitan itu kita juga jangan lihat kesulitannya. Kita harus membantu orang lain, membantu staff-staff kita. Jadi saya merasa mungkin DSL itu diberkahi gara-gara itu, karena saya nggak ngeliat pas lagi susah saya juga nggak akan ini, saya akan bantu tuh. Walaupun cuma masuk sekali, saya tetap gaji full 75%, alhamdulillah. Di 2022 udah 22 tetap DSL ini menjadi nomor 1 di Etihad. Oman buka, kita jadi nomor 1 di Oman. Di Qatar kita masuk, berkemungkinan waktu itu mau masuk kalau nggak salah itu di top 2 kalau untuk agent konvensional, karena kan ada OTA juga. Di 2023 kita masih tetap masuk di Qatar itu, jadi malah kalau kita ngomong untuk OTA ada ya saingan kita Traveloka ya, tapi untuk best agent untuk konvensional adalah DSL, karena kita bisa dilihat kalau barometer itu dari market share yang kita buat di GDS itu kan dapat booking tuh, kita posisi kita itu nomor 1 di atas Traveloka. Tapi kalau secara jumlah tiket emang ya, tapi tiket kita kan murah kan. Traveloka menang secara angka gitu loh. Tapi kita harus bangga. Agen-agen yang top itu tuh yang established dari zaman dulu saya kalahin semua, alhamdulillah. Dan kita juga dapat penghargaan dari Turkish Airlines, kita juga jadi salah satu best agent. Mungkin kita bisa top 10 atau top 15. Fokusnya segmen market yang paling gede itu ada di 4 airlines. Ada di Qatar Airways, ada di Etihad, ada di Oman, dan ada di Emirates. Termasuk juga salah satu Turkish Airlines. Tapi Turkish Airlines kadang-kadang saya belinya ke third party, tapi sekarang udah bisa langsung. Jadi kalau kita ngomongin Qatar ya kita nomor 1. Ini salah satu piala yang masih hangat tuh. Ini masih hangat. Nah ini the best supporting agent Qatar Airways. Ini kita udah dari tahun 2021-22 kita masuk, 2023 kita juga masuk. Jadi 2022, 2023, 2024 kita terbaik di Qatar untuk conventional agent ya. Oke. Terus ada juga kita juga terbaik di Etihad, mungkin bisa dilihat ada piala-pialanya di situ. Etihad Airways, kemudian ada juga di Malaysia Airlines kita juga ada pialanya. Kemudian di setiap tahun itu ada nama Indonesia Travel and Tourism Award. Indonesia Travel and Tourism Award itu dia nominator itu bukan dari airlines aja, dari travel agent, dari hotel, dari tempat pariwisata dan tempat-tempat kunjungan wisata. Dan kita udah 3-4 tahun berturut-turut kita terbaik untuk International Airlines Wholesaler. Jadi udah 4 tahun berturut-turut itu dilakukan dari selalu di endorse sama Kementerian Pariwisata.